Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Baik yang di rumah maupun yang berada di sini. Sebelum kakak memperagakan permainan congklak, kakak akan menjelaskan permainan congklak itu berasal dari mana. Ada yang tahu nggak kira-kira permainan congklak itu dari mana? Permainan congklak berasal dari Asia Timur, kemudian dikenal di Afrika, lalu dibawa bangsa Arab ke Indonesia. Bangsa Indonesia biasanya mengenal bukan permainan congklak, tapi dakon. Seperti itu asal mula permainan congklak atau dakon berasal. Setelah ini kakak akan mengajak kalian untuk bermain congklak nih sama adik-adik yang ada di sini. Baik adik-adik, kakak akan memperagakan permainan congklak. Congklak biasanya dimainkan oleh dua orang. Cara bermainnya, kalian harus mengambil dari satu lubang punyanya sendiri dan mengisikan ke lubang lain dengan berjalan ke arah jarum jam. Sebelum kalian memainkan ini, kalian harus sweep dulu. Ayo sweep. Menang kakak, berarti kakak yang harus main. Kakak harus mengambil punyanya sendiri, punyanya yang ada di hadapannya ini, lubang yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakak harus mengambil salah satu lubang 7 ini, lalu mengisikannya per satu biji dengan mengisikannya di dalam satu rumahnya ini. Ini rumahnya kakak dan ini rumahnya adik. Sekarang dimulai kak. Jikalau biji berhenti satu dan di lubang ini masih ada biji yang lain, kakak harus mengisikannya, memutar lagi, mengisikannya di lubang-lubang lain dan memutar sampai lubang yang mau diisi satu biji itu tidak ada biji lain selain yang diisi satu itu tadi, berarti mati. Nah, berarti adik sekarang yang main. Adik boleh mengisikan lubang rumahnya, tetapi tidak boleh mengisikan lubang milik temannya ya, atau lawannya. Kalau bijinya adik tinggal satu dan berada di lubang lawan, berarti adik sudah mati atau kalah. Berarti tinggal kakak sekarang yang main. Nah, sedangkan biji kakak tinggal satu dan tidak ada biji yang lain, berarti kakak harusnya sudah selesai bermain. Tetapi di dalam kakak mengisikan biji satu ini di dalam lubang miliknya sendiri, sedangkan lubang itu ada di depannya ada isi biji lawan. Jadi isi biji lawan ini akan menjadi miliknya kakak dan ditaruh di dalam rumah atau celengan kakak, di dalam lumbung kakak. Ini namanya rumah atau lumbung, atau bisa disebut sebagai celengan. Biji ini harus diisi sampai biji yang ada di lubang-lubang ini habis. Setelah itu, biji yang ada di dalam rumah atau celengan atau lumbung ini nanti bisa dihitung siapa bijinya yang paling banyak, yaitu pemenangnya. Ya kakak mulai. Ayo adik. Adik juga berhenti di lubangnya sendiri, tinggal satu biji, tidak ada biji yang lain. Berarti adik sudah kalah, sudah mati. Tetapi di depan lubangnya ini, lubang rumahnya adik ini terdapat biji lawan. Berarti adik bisa mengambil biji lawan, ditaruh di celengannya adik atau rumah. Nah sekarang biji yang berada di lumbung adik lebih banyak, jumlahnya 44, sedangkan biji yang ada di lumbung kakak atau ada di celengan kakak hanya ada jumlahnya 34. Jadi pemenangnya adik.
Sekian permainan yang kakak peragakan. Selanjutnya untuk permainan modern atau permainan game biasa. Adik tunggu ya. Dadah. Halo adik-adik. Kakak sekarang akan mengajak kalian untuk melakukan permainan yang kedua. Permainan yang kedua yaitu permainan ular tangga. Kalian tahu nggak sih permainan ular tangga itu kayak apa? Sebelum kakak menjelaskan bagaimana caranya bermain ular tangga, kakak akan menjelaskan sedikit sejarah dari ular tangga. Ular tangga berasal dari India sejak abad kedua sebelum Masehi. Sekarang kakak akan memberitahu kalian bagaimana cara bermain ular tangga. Ular tangga pada umumnya berbentuk kertas atau banner, bentuknya persegi dan dimainkan oleh 2 orang atau bisa lebih, bisa 3, 4, atau 5. Sebelum kalian memulai permainan, kalian harus menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu. Kalian berdua boleh switch. Karena yang menang kakak, berarti yang main kakak dulu. Sebelum kalian bermain, kakak akan memberitahu bagaimana cara bermainnya. Kalian akan bergiliran melempar dadu ini. Ketika dadu ini ada di titik 5, berarti kalian harus melangkah 5 kali dari mulai nomor 1. Mulai nomor 1 di sebelah sana. Ayo kakak berdiri. Mulai nomor 1 di sini. Nah, sekarang kalian harus bergiliran memutar dadu. Karena kakak yang menang, kakak yang harus melempar dadu terlebih dahulu. Ayo kakak dilempar. Di dadu depan ini terdapat titik 4, berarti kakak harus melangkah 4 kali. 4. Berhenti di pertanyaan ini. Kakak harus jawab. Terletak di kota manakah monumen ini? Monumen apa itu kak? Monumen Monas. Monas berada di kota Jakarta, betul. Sekarang adik berhenti di satu kotak ini, dilempar dadunya. Di dadu ini terdapat 5 titik, berarti adik harus melangkah 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di kotak yang adik berhenti ini terdapat tulisan maju sebanyak 5 kotak. Adik bisa maju 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Duduk dulu deh, berarti adik boleh duduk sebentar. Sekarang gilirannya kakak. 2. Ini ada pertanyaan 5 ditambah 3 ditambah 1. Jawabannya 9. 5 ditambah 3 berapa? 8. Ditambah 1 9. Ya, sekarang adik berdiri adik. Duduk dulu sebentar, sekarang berdiri. Terdapat titik 4, berarti adik melangkah 4 kali. 1, ini dik, melangkah ke sini. 1, 2, 3, 4. Dah. Di sini terdapat apa ini? Maju 6 langkah jika bisa menjawab pertanyaan hewan apa ini? Hewan apa ini? Katak. Berarti adik bisa maju 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan 8 tambah 3 kali. Berarti adik harus bertepuk tangan sebanyak 11 kah? 11 kah? Kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang kakak 5. Adik itu terjadi di kotak ini. Lari di tempat sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang adik 2. Berarti 1, 2. Ya, sekarang kakak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena kakak berhenti di ujung tangga, kakak boleh naik ke angka 48.
Di dalam proses ini kakak bisa naik ataupun bisa turun. Itu untuk melatih kesabaran kakak dan adik. Dan di dalam proses kakak naik, kakak tidak boleh sombong. Sekarang adik. 6. Jikalau dadu terdapat angka 6 saat adik melempar, adik nanti boleh melempar lagi. Sekarang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik turun. Karena di sini ada kepala ular, berarti adik harus turun. Adik harus ikhlas dan sabar karena adik dalam berproses ada halangan. Adik boleh melempar lagi karena terdapat angka 6. 1, boleh naik 1. Nah, kakak dapat nomor 1, berarti sini 1. Nah, di sini ada pertanyaan. Buah apa sajakah ini? Terdapat buah apa saja di dalam kotak? Jeruk. Anggur dan jeruk. Betul. Sekarang ganti adik. Oh ya, sebelum adik melempar ini, di dalam kotaknya adik terdapat kendaraan apa? Pemadam. Oh, di dalam kotak terdapat kendaraan pemadam kebakaran, termasuk transportasi umum. Nah, langkah 1. 1 di sini deh. Habis. Ya. Ini sekarang kakak. 5. Adik. Adik melangkungnya mundur, ibu dek, mundur. Mundur, jalannya mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo selanjutnya kakak. Nah, sekarang kakak sudah mencapai angka 100. Itu dibaca kakak. Vini, selamat, kamu berhasil. Pemenangnya adalah yang sudah melewati halangan atau rintangan di dalam kotak-kotak tersebut dan menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam kotak yang berisikan pertanyaan buah, hewan, lalu penambahan dan transportasi. Lalu kalian juga diajak untuk menghitung, bertepuk tangan agar kalian lebih semangat. Selamat untuk kakak yang sudah berhasil memenangkan permainan ular tangga ini. Nah, beginilah adik-adik cara bermain ular tangga. Kalian sudah tahu kan cara bermain ular tangga? Dan permainan yang pertama, permainan congklak atau disebut dapol. Permainan congklak juga diajarkan untuk menghitung, berbagi, dan menabung. Dan permainan kedua diajarkan untuk bersabar, ikhlas, mengedukasi kalian untuk bermain dan belajar, pengurangan, pertambahan, dan ketika kalian berproses, kalian akan berhasil. Kalian harus tetap semangat dan tidak boleh sombong. Permainan ini juga mampu untuk mengajak kalian bersosialisasi dan sabar, ikhlas, saling membantu, saling menolong, dan kalian diajak untuk mengenal angka-angka yang terdapat di dalam seluruh kotak ini dari angka 1 sampai angka 100 yang berisikan kata-kata atau pertanyaan. Diajak untuk bertepuk tangan agar kalian lebih semangat dalam belajar, dan kalian diajak untuk mengenal hewan atau buah, diajak untuk mengenal profesi hewan dan alat transportasi. Sekian permainan dari kakak mohon undur diri.